Tapi persoalannya, hutan tropis yang ada di dalam gambaran Tarzan itu sebenarnya konstruksi bagaimana orang-orang Eropa, orang-orang Barat menggambarkan hutan tropis sebagai hutan dengan kawasan yang liar. Halo sobat Taman Baca. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama saya Ajmal. Kali ini saya akan bercerita tentang buku yang berjudul Jungle. How Tropical Forest Shape the World and Us. Kalau di bahasa Indonesia mungkin terjemahannya adalah jungle. Hutan jungle, bagaimana hutan tropis membentuk dunia dan kita. Buku ini ditulis oleh Patrick Roberts. Dia salah seorang arkeolog. Dia juga sering berkeliling ke hutan-hutan untuk meneliti tentang hutan tropis. Jadi spesifikasi ilmu pengetahuan atau risetnya itu lebih ke hutan-hutan tropis. Aku akan mulai cerita ini dari fantasi masa kecil kita tentang hutan tropis. Ada dari teman-teman yang senang nonton film Marsupilami, terus Serious George, terus yang di hutan-hutan lah, dan salah satunya mungkin Tarzan. Jadi, setiap anak kecil, dia punya kemampuan untuk memikirkan fantasi seliar mungkin tentang bagaimana sebenarnya dunia ini bekerja. Termasuk adalah bagaimana hubungan antara manusia dan hewan itu seharusnya berinteraksi. Di dalam film Tarzan, di dalam cerita Tarzan ini sebenarnya awalnya dari novel judulnya Tarzan of the Apes. Itu tahun 1912 pertama kali rilis. Penulisnya kalau nggak salah Edgar Robert, panjangannya aku lupa. Nah, Edgar Robert ini dulunya sebenarnya adalah seorang tentara angkatan darat Amerika yang kemudian gak lama males ya jadi tentara, kemudian jadi sipil. Setelah jadi sipil dia kerja di pabrik rautan. Kalau teman-teman yang sekolah dasarnya masih ngalamin nulis pakai pensil, kalau orang sini nyebutnya potlot pensil, itu kan dia harus diraut dulu ya supaya si muncung hitamnya itu keluar. Edgar Robert ini kerja di situ, kerja di pabrik serutan. Kemudian dia di tengah kegabutannya bekerja menghasilkan pensil, dia bikin gambar-gambar iseng yang kemudian akhirnya dia beri nama ceritanya itu, cerita hasil isengnya Tarzan. Dan ajaibnya, apakah kalian tahu jika Tarzan merupakan salah satu tokoh fiksi yang paling dikenal oleh banyak orang di dunia, termasuk setara dengan Cinderella, terus Gatot Kaca mungkin kalau di Indonesia, dan lain-lain. Gambaran Tarzan itu ceritanya adalah tentang seorang anak bangsawan dari Inggris, Britania Raya waktu itu masihan, yang mana orang tuanya ini ikut ke ekspansi menjajah Afrika, kemudian meninggal di Afrika, sebabnya aku lupa apa. Lantas kemudian dia telantarkan di pinggir hutan, yang setelah itu dia dipingit oleh kera besar yang bernama Kala dan dia dijadikan anak. Nah, gambaran tentang Tarzan hidup bersama orang-orang yang ada di hutan, orang hutan, hewan-hewan hutan tropis, terus ular bersama, ya semualah. Sehingga dia dapat istilah King of the Jungle, Raja Hutan, si Raja Hutan. Tapi persoalannya, hutan tropis yang ada di dalam gambaran Tarzan itu sebenarnya konstruksi bagaimana orang-orang Eropa, orang-orang Barat menggambarkan hutan tropis sebagai hutan dengan kawasan yang liar. Liar itu maksudnya banyak hewan yang tak dikenal di dalamnya, banyak hewan buas. Barang siapa manusia yang masuk ke dalam hutan tropis, maka niscaya kemungkinan hidup dia hanya sedikit. Dia mungkin akan mati digigit anaconda. Kalau teman-teman pernah nonton film Anaconda yang ada di hutan Amazon latarnya, kan gitu ya gambarannya. Hutan Amazon penuh anaconda dan kemudian yang masuk ke sana pasti otomatis akan mati lah gitu. Terus atau digigit hewan buas, kayak ada macan, singa, dan lain-lain di sana. Tapi problemnya adalah, menurut Patrick Robert dalam bukunya Jungle, itu konstruk orang Eropa. Karena hutan-hutan di Eropa bukan hutan tropis.
Sehingga ketika mereka menemukan hutan tropis, itu seolah-olah itu kawasan yang manusia tidak pernah tinggal di dalamnya, kehidupan manusia jauh. Dia tempat yang terpisah dari kehidupan manusia. Padahal menurut Robert, di kawasan-kawasan seperti Indonesia, kawasan seperti Sri Lanka, kawasan seperti Amerika Latin, di Machu Picchu misalnya, sebagai konstruk kota pertama di dunia, salah satu konstruk kota pertama di dunia, kehidupan manusia dengan hutan tropis itu sangat dekat. Kalau teman-teman pernah dengar cerita domestifikasi itu adalah menjinakkan ya, merumahkan, mendomestifikasi apa yang tadinya liar, menjadi layak konsum. Misalnya jagung, tadinya kan tumbuhannya tuh gede-gede, liar-liar, terus jadi yang mini, sekarang itu hasil domestifikasi. Biasanya kalau kita belajar domestifikasi, kita selalu merujuk pada domestifikasi sukses ada di kawasan Mesopotamia. Tapi Patrick Robert menganggap bahwa sebenarnya orang-orang yang tinggal di hutan tropis itu sejak dulu sudah berhasil melakukan domestifikasi, termasuk misalnya pisang di wilayah-wilayah tropis. Sayangnya, konstruk bahwa hutan tropis adalah kawasan liar, banyak hewan buas di sana, ditanamkan oleh orang-orang Eropa ketika mereka datang ke kawasan tropis termasuk di Indonesia. Kalau teman-teman tahu, ada banyak cerita di abad-abad 17-18 dari hasil pelayar-pelayar Eropa yang menulis tentang Indonesia, bahwa mereka melihat kita orang yang hidup di Indonesia itu sebagai orang yang eksotis, barbar, tidak beradab dan lain-lain, yang mana sebenarnya kaitannya itu sama halnya dengan keliaran yang ada di hutan. Tapi dalam catatan Patrick Robert, justru banyak ditemukan di kawasan-kawasan hutan tropis, manusia sudah lama mencangkokkan diri dengan kehidupan tropis, bahkan hidup berdampingan. Kalau teman-teman tahu suku anak dalam di Jambi, cara hidup orang suku anak dalam atau orang-orang Papua di pegunungan, Papua pegunungan, itu sebenarnya bukan kasus aneh. Maksudnya ada banyak komunitas, kelompok yang memang sejak dulu cara hidupnya seperti itu. Hidup berdampingan dengan hutan tropis. Di buku ini, dia menjelaskan dampaknya apa. Dampaknya adalah misalkan, teman-teman tahu kata jungle dari mana? Kata jungle itu berasal dari kata Sanskerta. Asli katanya adalah jangla, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai sesuatu yang liar, yang akhirnya menjadi jungle. King of the jungle, Tarzan dan lain-lain. Itulah konstruk yang dianggap oleh orang-orang atau ilmuwan Eropa berabad-abad, sehingga ketika melihat hutan tropis, narasinya adalah hutan yang liar, kayak di Jurassic Park misalnya. Padahal sejak lama kita sudah hidup berdampingan. Hidupnya seperti apa, teman-teman nanti bisa cek di buku ini. Dan kalian tahu, hutan tropis Indonesia termasuk salah satu hutan yang punya banyak kisah tentang bagaimana kehidupan manusia dengan hutan dibentuk secara komunikatif, bisa kerjasama dan lain-lain. Itu saja mungkin. Selamat sore dan sampai jumpa.